Langkah pertama, siapkan 1 keping bihun jagung atau sekitar 80 gram. Rendam menggunakan air panas. Biarkan hingga bihunnya empuk dan mengembang. Nah, ini dia bihunnya udah empuk dan mengembang, bisa ditiriskan. Potong menggunakan gunting agar nggak terlalu panjang. Nah, seperti ini cukup, ini disisihkan dulu. Lanjut, siapkan 11 kotak tahu putih atau sekitar 300 gram, masukkan ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 2 butir telur. Kemudian dihaluskan. Nah, hasilnya seperti ini, pindahkan ke dalam wadah. Masukkan bihun jagung. Tambahkan 100 gram wortel parut, 2 buah sosis parut, 1 batang daun bawang, 3 bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh MSG atau micin, boleh di skip ya bunda, setengah sendok teh lada bubuk, 5 sendok makan tepung terigu. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini cukup. Siapkan loyang, oles dengan sedikit minyak. Ini ukuran loyangnya 20 x 20 cm. Alasi dengan kertas roti. Oles kembali dengan sedikit minyak. Jika sudah, tuang semua adonan ke dalam loyang. Ratakan sambil dipadatkan. Nah, seperti ini. Panaskan kukusan sebelumnya. Kukus selama 25 menit atau sampai matang. Nah, ini dia, setelah 25 menit bisa diangkat dan biarkan hingga dingin. Setelah dingin, sisir bagian pinggirannya. Keluarkan dari loyang. Nah, ini kertas rotinya nempel di loyang ya bunda, nggak lengket sama sekali. Potong-potong sesuai selera, di sini aku potong menjadi 16 bagian. Nah, seperti ini ya bunda. Lanjut, siapkan wadah, masukkan 4 sendok makan tepung terigu, tambahkan 100 ml air, aduk rata sampai tidak ada bahan yang bergerindil. Celupkan ke dalam bahan basah. Lalu baluri menggunakan tepung panir. Ini dia, sebagian sudah selesai. Kalau mau dijadikan frozen food, susun dalam kotak seperti ini. Tutup rapat lalu simpan dalam freezer, bisa awet hingga sebulan asalkan beku sempurna ya. Atau bisa juga langsung digoreng. Goreng dalam minyak panas, gunakan api sedang. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata.
Setelah berwarna kuning kecoklatan, tandanya udah matang, bisa diangkat dan tiriskan. Biarkan hingga benar-benar dingin ya. Setelah dingin, bisa dikemas menggunakan mika plastik. Jangan lupa dialasi dengan paper cup ya bunda. Ini mika plastiknya ukuran 6X. Tambahkan juga sambal kemasan agar lebih cantik, atau bisa juga diganti dengan cabai rawit ya bunda. Nah, jika sudah, tinggal direkatkan menggunakan staples. Hasilnya seperti ini bunda, nugget tahu bihunnya siap untuk disajikan. Ini cocok juga untuk isian snack box ya bunda, atau sekedar cemilan keluarga. Rasanya dijamin enak banget, gurih, teksturnya padat tapi lembut, dicocol dengan saus sambal tentu lebih nikmat. Jangan lupa dicobain ya bunda. Pertama, siapkan 5 kotak tahu atau sekitar 300 gram, kemudian dilumatkan. Tambahkan 3 butir telur. (50 gram wortel parut, 2 batang daun bawang, 1 buah bawang putih yang sudah dicincang halus, 3 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini cukup. Lanjut, siapkan secukupnya dumpling cheese. Di sini aku pakai 6 buah, belah menjadi 2. Motongnya selagi masih beku ya bunda, karena kalau enggak nanti kejunya meleleh kemana-mana. Nah, seperti ini. Lanjut, siapkan pan, oles dengan sedikit margarin. Di sini aku pakai cetakan 8 lubang ya bunda. Tambahkan isian 1 sendok makan penuh sambil diratakan. Tambahkan topping dumpling cheese. Tutup lalu panggang selama 5-7 menit. Nah, setelah sekitar 7 menit bisa diangkat. Cantik banget ya bunda, lucu. Nah, ini dia setelah semuanya selesai dipanggang. Sebenarnya ini sudah bisa disajikan ya bunda, tapi manggangnya harus lebih lama, sekitar 10 menit. Kalau mau dijadikan frozen food, susun dalam tin wall seperti ini. Tutup rapat lalu simpan dalam freezer, bisa awet hingga sebulan asalkan beku sempurna ya. Atau bisa langsung digoreng. Panaskan minyak sebelumnya, goreng dalam minyak yang sudah panas. Untuk menggorengnya nggak usah terlalu lama ya. Kalau sudah berwarna kecoklatan, bisa diangkat dan tiriskan. Kalau mau untuk ide jualan, bisa dikemas menggunakan mika plastik. Jangan lupa dialasi paper cup ya bunda, agar minyaknya nggak kemana-mana. Ini sebenarnya paper cupnya kebesaran ya bunda, ada ukuran yang lebih kecil dari ini. Setelah benar-benar dingin, rekatkan mikanya menggunakan staples. Nah, hasilnya seperti ini, lucu, cantik banget ya bunda. Nah, ini dia martabak tahu topping dumpling cheese-nya siap untuk disajikan. Satu resep hasilnya sekitar 12 biji ya.
Cocok untuk isian snack box, ide jualan, atau sekedar cemilan keluarga. Rasanya enak, gurih, kejunya lumer pas digigit, apalagi dicocol dengan saus sambal tentu makin nikmat. Jangan lupa dicobain ya. Langkah pertama, siapkan 6 kotak tahu atau sekitar 300 gram, kemudian dilumatkan. Tambahkan 1 buah wortel atau sekitar 50 gram, 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis, 2 bawang putih yang sudah dicincang halus, 2 butir telur, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh MSG atau micin, boleh di skip ya bunda, setengah sendok teh lada bubuk, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini cukup. Lanjut, siapkan bakso secukupnya. Aku pakai sekitar 12 buah, belah menjadi 2 bagian. Ini aku pakai bakso sapi ya bunda, bisa diganti bakso ayam. Nah, seperti ini. Lanjut, siapkan cetakan kue talam, ini yang ukuran kecil, oles dengan sedikit minyak. Beri isian secukupnya. Tambahkan potongan bakso. Lalu tutup lagi dengan adonan isian. Sambil diratakan. Nah, hasilnya seperti ini, ulangi sampai adonannya habis. Letakkan di atas saringan kukusan dan siap untuk dikukus. Panaskan kukusan sebelumnya, kukus selama 20-25 menit atau sampai matang. Nah, ini dia sudah matang, bisa diangkat. Biarkan hingga hangat atau dingin. Lanjut, siapkan wadah, masukkan 4 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 100 ml air, tuang secara bertahap sambil diaduk sampai tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, seperti ini cukup. Keluarkan dari cetakan, lalu celupkan ke dalam bahan basah. Lalu baluri menggunakan tepung panir. Hasilnya seperti ini, ulangi sampai semuanya habis. Nah, ini dia setelah semuanya selesai. Kalau mau dijadikan frozen food, bisa disusun dalam kotak seperti ini. Tutup rapat lalu simpan dalam freezer, bisa awet hingga sebulan asalkan beku sempurna ya. Atau bisa langsung digoreng. Goreng dalam minyak yang sudah panas. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, tandanya udah matang, bisa diangkat dan tiriskan. Biarkan hingga benar-benar dingin ya. Nah, kalau sudah dingin bisa ditusuk menggunakan stik es krim seperti ini. Kemas menggunakan mika plastik. Ini ukuran 10 x 10 cm.
Tambahkan sedikit saus di ujungnya. Masukkan tahu ke dalam plastik. Ikat plastik menggunakan pita kawat seperti ini. Potong sisa plastik agar lebih rapi. Nah, hasilnya seperti ini, lucu banget ya Bunda. Ulangi sampai selesai. Nah, ini dia tahu isi baksonya siap untuk disajikan. Satu resep hasilnya sekitar 24 biji ya Bunda. Dikemas seperti ini jadi lucu banget, pasti laris manis nih Bun kalau dijual. Cocok untuk isian snack box atau cemilan keluarga ya. Nah, cara makannya seperti ini, tinggal dicocol aja saus di dalamnya. Lebih praktis ya Bunda, rasanya enak banget. Pokoknya jangan lupa dicobain ya. Pertama, siapkan udang secukupnya. Di sini aku pakai ukuran yang lumayan besar. Sudah aku buang kepalanya. Kemudian kita kupas kulitnya. Sisakan sedikit bagian ekor, belah punggungnya lalu buang kotorannya. Nah, hasilnya seperti ini, ulangi sampai udangnya habis ya. Nah, jika sudah, ini kita cuci bersih. Tambahkan setengah sendok teh saus tiram, 1/4 sendok teh lada bubuk, kemudian diaduk rata. Tutup menggunakan plastik, simpan dulu dalam kulkas minimal 30 menit ya. Lanjut, siapkan 300 gram tahu putih, kemudian dilumatkan. Tambahkan 2 bawang putih yang sudah dicincang halus, 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis, 2 butir telur, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1/4 sendok teh MSG atau micin, 3 sendok makan tepung terigu, kemudian diaduk rata. Nah, seperti ini cukup. Keluarkan udangnya dari dalam kulkas. Lanjut, siapkan cetakan kue talam yang ukuran besar, beri isian setengahnya. Tambahkan isian udang. Lalu tutup lagi dengan adonan tahu. Sambil diratakan. Nah, seperti ini ya Bunda, ulangi sampai adonannya habis. Nah, ini dia setelah semuanya selesai, masukkan dalam kukusan yang sudah panas. Kukus selama 20 menit atau sampai matang. Nah, setelah 20 menit ini udah matang, bisa diangkat. Biarkan hingga hangat atau dingin. Lanjut, siapkan wadah. Masukkan 4 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 100 ml air, aduk rata sampai tidak ada bahan yang bergerindil. Jika sudah, keluarkan dari cetakan lalu celupkan dalam bahan basah.
Baluri menggunakan tepung panir. Hasilnya seperti ini, ulangi sampai semuanya habis. Ini dia setelah semuanya selesai. Kalau mau dijadikan frozen food, bisa disusun dalam wadah seperti ini. Ditutup rapat, lalu simpan dalam freezer bisa awet hingga sebulan asalkan beku sempurna ya. Atau bisa juga langsung digoreng. Masukkan ke dalam minyak yang sudah panas, gunakan api sedang. Kalau sudah garing dan berwarna kuning kecoklatan, tandanya udah matang, bisa diangkat dan tiriskan. Nah, ini dia tahu isi udangnya siap untuk disajikan. Satu resep aku dapat 12 biji ya bunda. Bentuknya lucu banget, ini anak-anak pasti tertarik buat makan. Rasanya dijamin enak banget, jangan lupa dicobain ya. Langkah pertama, siapkan 10 buah tahu kuning, boleh diganti dengan tahu putih. Belah menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini. Goreng dalam minyak yang sudah panas. Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Kalau sudah berkulit dan berwarna sedikit kecoklatan, bisa diangkat. Biarkan tahunya dingin ya. Lanjut siapkan blender atau chopper. Masukkan 350 gram daging ayam. Ini sudah aku potong kecil-kecil. Tambahkan 50 gram wortel, 5 bawang merah yang sudah digoreng dan 3 bawang putih yang sudah digoreng, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh MSG atau micin, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan minyak wijen, 1 butir telur, kemudian dihaluskan. Nah, seperti ini, pindahkan ke dalam wadah. Tambahkan 100 gram tepung tapioka atau setara dengan 10 sendok makan. 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Kemudian diaduk rata. Agar lebih mudah, ini aku campur menggunakan tangan aja. Setelah tercampur rata, masukkan ke dalam plastik segitiga. Ikat ujungnya menggunakan karet. Nah, seperti ini ya bunda. Dan ini tahunya sudah dingin, belah tahunya. Nah, seperti ini. Semprotkan adonan ke dalam tahu, secukupnya aja ya. Ratakan menggunakan garpu. Nah, seperti ini, cantik banget. Ulangi sampai adonannya habis ya.
Dan ini dia setelah semuanya selesai. Kukus selama 25 menit. Nah ini dia setelah 25 menit tahu baksonya udah mateng, bisa diangkat. Kalau mau dijadikan frozen food bisa disusun dalam wadah seperti ini. Tutup rapat lalu simpan dalam freezer, bisa awet hingga sebulan asalkan beku sempurna. Kalau untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan mika plastik. Tambahkan saus kemasan. Tinggal direkatkan menggunakan staples. Bisa dijual per biji atau per mika seperti ini, tinggal disesuaikan aja. Nah ini dia tahu baksonya siap untuk disajikan. Satu resep aku dapat 20 biji dengan ukuran lumayan jumbo ya bunda. Jadi lihat baksonya full, teksturnya kenyal, rasanya gurih. Ini alasan aku pakai tahu kuning karena rasanya sudah gurih ya bunda. Disajikan bersama saus sambal tentu makin nikmat. Jangan lupa dicobain ya. Langkah pertama, siapkan blender atau chopper. Masukkan 150 gram udang kupas, 5 kotak tahu putih atau sekitar 300 gram. Kemudian dihaluskan. Nah jika sudah, tambahkan 2 buah bawang putih, 1 butir telur, 5 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung maizena, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok makan saus tiram. Dihaluskan kembali. Nah hasilnya seperti ini ya bunda. Masukkan ke dalam plastik segitiga. Rapatkan ujungnya. Boleh diikat menggunakan karet ya bunda. Nah hasilnya seperti ini. Lanjut siapkan kulit pangsit. Semprotkan adonan di atasnya. Olesi ujungnya menggunakan air. Kemudian digulung. Semprotkan adonan di kedua ujungnya agar terisi penuh. Nah seperti ini ya bunda, ulangi sampai adonannya habis. Nah ini dia semuanya sudah selesai. Siapkan saringan kukusan, oles dengan minyak agar nggak lengket ya. Susun di atas saringan kukusan. Lalu ini dikukus selama 25 menit atau sampai matang. Nah ini dia setelah 25 menit, pangsit tahu gulungnya udah matang, bisa diangkat. Biarkan hingga benar-benar dingin. Setelah benar-benar dingin, susun dalam tindol seperti ini. Kalau mau ditumpuk, jangan lupa dialasi plastik agar nggak saling menempel. Tutup rapat lalu simpan dalam freezer, bisa awet hingga 2-3 bulan asalkan beku sempurna ya, atau bisa langsung digoreng. Goreng dalam minyak yang sudah panas. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Setelah garing dan berwarna kecoklatan, tandanya udah matang, bisa diangkat dan tiriskan. Ini dia pangsit tahu gulungnya siap untuk disajikan. Luarnya garing, renyah, dalamnya lembut, rasanya gurih, enak banget, apalagi dicocol dengan saus sambal tentu makin nikmat. Cocok untuk ide bekal anak atau sekedar cemilan keluarga ya. Jangan lupa dicobain ya bunda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih.